manusia siapapun yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tahu dengan apa yang kita lakukan daripada maksiat. Bulan puasa misalnya, ya. Kita ya, bulan puasa ini, puasa Ramadan adalah ibadah, yaitu yang mengetes kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dites kejujuran kita, benar gak puasa? Orang yang di luar bisa kita bohongi. Ya, gampang saja. Ya, kalau sudah masuk kamar, ya sudah di dalam sendirian, kita minum, siapa yang tahu? Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Jangankan di kamar, di tiang listrik bisa buka. Nah. Panas. Di tiang listrik bisa buka. Nah, itulah. Jadi emang puasa itu adalah ngetes. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetes iman kita itu betul apa tidak. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah sekaligus yang menguji diri kita, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lanjutkan, wa fikratun fi taqsiri nafsihi anit ta'ah ma isanillahi ilahi yatawalladu minhal haya, dan berpikir tentang kurang maksimalnya kita berbuat taat, kurang maksimalnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan ya maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, masih memaafkan kita. Ya, kita pikir seperti itu, maka yatawalladu minhal haya, maka kita akan timbul dalam diri kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kewajiban kita kepada Allah kita tinggalkan. Hak-haknya Allah masih kita tidak lakukan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, suruh sholat, suruh ibadah, suruh sujud kepada Allah, enggak mau. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ya melupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tidak melakukan kewajiban kita kepada Allah dan meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka akan timbul rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wa an ba'dil hukama, dan diriwayatkan daripada sebagian orang-orang yang bijak. Baina yaday taqwa khamsu aqabatin man jawazaha nalat taqwa. Di antara atau di hadapan takwa itu ada 5 rintangan. Ya, di hadapan takwa ada 5 rintangan, kata sebagian orang yang bijak. Dan orang yang bisa melewati rintangan tersebut, maka dia baru akan mendapatkan takwa. Karena orang takwa ini ya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ya, surga itu mahal, nggak bisa dibeli dengan sesuatu yang remeh. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan jual beli kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang mukmin. Allah membeli apa? Membeli jiwa mereka dan harta mereka. Dibeli dengan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Bi annal jannah. Dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang penuh dengan kenikmatan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang mana sifatnya surga tidak pernah bisa dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah dirasakan oleh hati kita, nggak bisa kita pikirkan. Itu nikmatnya surga yang begitu luar biasa. Ya, Allah sudah membeli ya jiwa dan harta kita itu dengan surga. Makanya surga itu adalah suatu yang mahal. Maka dari itu hanya orang-orang yang bertakwa yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang yang ingin mendapatkan ketakwaan itu ya ada rintangannya, ada 5 rintangan kata beliau. Yang pertama, ikhtiyaru syiddah ala ni'mah. Rintangan pertama ya yang harus dilewati yaitu memilih susah daripada senang. Kadang kita pengennya milih senang, nggak mau milih susah.
Padahal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kehidupannya begitu sangat susah, sampai beliau itu ya kadang 3 hari tidak makan, kadang 3 hari ya kalau pulang ke rumah tanya sama Aisyah, Aisyah ada apa di rumah? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Ya sudah, wahai Aisyah, hari ini saya puasa, kata baginda Nabi. Prihatin, kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat prihatin. Bukan berarti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang kaya. Baginda Nabi SAW sebetulnya kalau mau jadi orang kaya gampang. Orang ya tanah Mekah menawarkan diri untuk menjadi emas. Gunung Uhud menawarkan diri untuk menjadi emas untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ditolak oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi lebih memilih hidup dalam keadaan miskin. Sampai beliau katakan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama rombongan orang-orang yang miskin. Ya, saya kemarin saya katakan, saya ijazahkan langsung doa ini, nggak ada yang mau ini. Ya, masih belum siap, Beb, katanya. Ya, itulah. Ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih susah. Ya, orang-orang yang ingin mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus lebih memilih susah daripada memilih senang. Lebih memilih sengsara daripada enak. Lebih memilih miskin daripada kaya. Nah, itu ya ujian atau rintangan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup ya hidup susah, maka akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengen hidupnya senang terus, maka jangan harap dia akan mendapatkan takwa. Karena nanti di yaumul qiyamah yang akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu orang-orang fakir. Orang-orang miskin yang terlebih dahulu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya masih dijemur oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Masih hisab, masih mizan, masih diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fakir, orang-orang miskin sudah duluan masuk surga. Karena tidak ada tanggung jawab yang berat bagi mereka. Kalau orang kaya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana hartamu? Kemudian engkau gunakan untuk apa itu harta? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hisabnya lama, dijemurnya lama di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang kaya. Bahkan kata dalam satu keterangan hadis bahwasanya orang yang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya 500 tahun akhirat. 500 tahun akhirat.